Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rayu dari kelas AK3B Malam. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8, akuntansi piutang dan persediaan. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Jadi di soalnya sudah diketahui data perusahaan, data pegawai, dan data transaksi bulan Desember 2021. Diminta buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Desember 2021. Perusahaan menggunakan direct write-off method untuk penghapusan piutang dan perpetual untuk mencatat persediaan. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 sebulan. Di sini ada 3 karyawan, yaitu Yoga, Santi, dan Dani. Pertama kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 sebulan untuk Yoga. Diketahui gaji sebulannya itu sebesar Rp17.500.000, tunjangan sebulan Rp1.050.000. Kemudian dijumlahkan, maka dapatlah penghasilan bruto sebesar Rp18.550.000. Untuk pengurangnya ada biaya jabatan dengan tarif 5%, jadi yang bisa dikurangkan yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian ada iuran pensiun 1% dari gaji, jadi hasilnya itu sebesar Rp175.000. Maka total pengurangnya yaitu sebesar Rp675.000. Kemudian penghasilan brutonya dikurangkan dengan pengurang, dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp17.875.000. Kemudian kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Di sini dapatnya sebesar Rp214.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP-nya. Di soal diketahui status Yoga yaitu menikah dengan 4 anak. Jadi PTKP-nya yaitu untuk wajib pajaknya sendiri sebesar Rp54 juta, karena status menikah ditambah Rp4.500.000, kemudian yang bisa menjadi tanggungannya hanya untuk 3 orang anak, maksimal 3 orang anak. Jadi untuk tanggungan 1 ditambah Rp4.500.000, tanggungan 2 ditambah Rp4.500.000, kemudian tanggungan 3 ditambah Rp4.500.000. Maka total PTKP-nya sebesar Rp72 juta. Selanjutnya penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan total PTKP, maka dapatlah penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp142.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21-nya. Karena penghasilan kena pajaknya lebih dari Rp50 juta dan kurang dari Rp250 juta, maka tarif yang dipakai adalah 5% dan 15%. Untuk 5%-nya kita kalikan dengan 50 juta, hasilnya Rp2.500.000. Kemudian untuk 15%-nya kita kalikan dengan penghasilan kena pajak dikurangi Rp50 juta. Hasilnya Rp13.875.000. Jadi total PPh pasal 21 setahunnya itu sebesar Rp16.375.000. Kemudian kita bagikan dengan 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulannya. Jadi hasilnya itu sebesar Rp1.364.583,33. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 sebulan Santi. Diketahui gaji sebulannya sebesar 6 juta, tunjangan sebulan 300 juta, kemudian kita jumlahkan dapatlah penghasilan brutonya sebesar Rp6.300.000. Untuk pengurangnya ada biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, hasilnya Rp315.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar 1% dikalikan dengan gaji sebulan,
Hasilnya Rp60.000. Maka total pengurangnya yaitu sebesar Rp375.000. Selanjutnya penghasilan bruto kita kurangkan dengan total pengurangnya, dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.925.000. Kemudian kita kalikan 12, maka dapatlah penghasilan neto setahunnya sebesar Rp71.100.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP-nya. Karena Santi merupakan karyawati, jadi PTKP-nya hanya untuk wajib pajaknya sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian penghasilan neto setahunnya kita kurangkan dengan total PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar Rp17.100.000. Karena penghasilan kena pajaknya kurang dari 50 juta, maka tarif yang dipakai yaitu 5%. Jadi 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, hasilnya Rp1.026.000. Kemudian kita bagikan 12, dapatlah PPh pasal 21 sebulan Santinya yaitu sebesar Rp85.500. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung PPh pasal 21 sebulan Dani. Diketahui gaji sebulannya 4 juta, tunjangan sebulan 100.000. Kemudian kita jumlahkan dapatlah penghasilan brutonya sebesar 4.100.000. Untuk pengurangnya ada biaya jabatan yaitu 5% dikalikan penghasilan bruto, hasilnya Rp205.000. Kemudian ada iuran pensiunnya sebesar 1% dikalikan dengan gaji sebulannya, hasilnya Rp40.000. Kemudian kita totalkan, dapatlah total pengurangnya Rp245.000. Selanjutnya penghasilan bruto kita kurangkan dengan total pengurangnya, dapatlah penghasilan neto sebulan sebesar Rp3.855.000. Kemudian kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahunnya, yaitu sebesar Rp46.260.000. Kemudian diketahui di soal status Dani yaitu belum menikah, jadi PTKP-nya hanya untuk wajib pajaknya sendiri yaitu sebesar Rp54 juta. Selanjutnya penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP-nya, dapatlah penghasilan kena pajaknya minus Rp7.740.000. Jadi untuk PPh pasal 21 sebulannya yaitu nil. Selanjutnya untuk jurnalnya, pada tanggal 2 Desember 2021, transaksinya yaitu membayar gaji karyawan. Jadi untuk jurnalnya ada biaya gajinya sebesar Rp28.950.000. Ini didapat dari penghasilan bruto Yoga, ditambah dengan penghasilan bruto Santi, ditambah dengan penghasilan bruto Dani. Kemudian ada PPh pasal 21-nya sebesar Rp1.450.083,33 di kredit. Ini didapat dari total PPh pasal 21 sebulan karyawannya. Jadi kas dan bank yang harus dibayar yaitu biaya gaji dikurangi PPh pasal 21, hasilnya Rp2.499.916,67. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 Desember 2021, yaitu melakukan penjualan barang dagangan kepada PT ABC secara kredit sebesar Rp70 juta. Jadi untuk akunnya ada piutang usaha sebesar Rp77 juta, kemudian PPN keluarannya 10% dari penjualan, hasilnya 7 juta di kredit, kemudian penjualannya 70 juta di kredit. Selanjutnya tanggal 11, yaitu melakukan penjualan barang dagangan kepada Dinas Pendidikan secara tunai sebesar Rp40 juta.
Jadi untuk jurnalnya ada kas dan banknya di debit sebesar 44 juta rupiah, kemudian PPN keluarannya yaitu 10% dari penjualan, hasilnya 4 juta di kredit, dan penjualannya ada 40 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 yaitu menerima pelunasan penjualan atas transaksi tanggal 5 Desember 2021. Jadi jurnalnya yaitu kas dan banknya 70 juta, PPN keluarannya 7 juta, jadi piutang usahanya di kredit sebesar 77 juta. Selanjutnya tanggal 13, yaitu menyewakan mobil bus kepada PT XYZ dengan invoice sebesar 15 juta. Jadi jurnalnya ada piutang usaha di debit sebesar 15.800.000 rupiah. Kemudian ada PPh pasal 23, itu sebesar 2% dikalikan dengan pendapatan sewa, hasilnya 300.000 rupiah di kredit. Kemudian PPN keluarannya 10% dari pendapatan sewa, hasilnya 1.500.000 rupiah di kredit. Pendapatan sewanya yaitu sebesar 15 juta rupiah di kredit. Lanjut ke transaksi tanggal 15, yaitu menerima pelunasan invoice dari PT XYZ. Untuk jurnalnya yaitu kas dan bank di debit sebesar 15 juta, kemudian PPh pasal 23-nya di debit 300.000 rupiah, PPN keluarannya di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian piutang usahanya di kredit sebesar 16.800.000 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 16, yaitu membeli merchandise dari CVXXS dengan nilai invoice sebesar 25 juta. Untuk jurnalnya ada pembelian di debit sebesar 25 juta, kemudian PPN masukan yaitu 10% dikalikan pembelian, hasilnya 2.500.000 di debit. Kemudian ada utang usaha sebesar 27.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya tanggal 18 yaitu menghapus piutang tak tertagih CVP QR sebesar 10 juta rupiah. Jadi di soal diketahui perusahaan menggunakan direct write-off method, jadi untuk jurnalnya yaitu piutang, yaitu biaya piutang tak tertagih di debit sebesar 10 juta, kemudian piutang usahanya di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya tanggal 25 yaitu membayar bonus pegawai. Dengan perinciannya yaitu untuk yoga sebesar 10 juta, Santi 5 juta, dan 500.000 rupiah. Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu PPh pasal 21 untuk bonusnya. Untuk penghitungannya sama juga, tinggal kita tambahkan aja bonusnya untuk menjadi penambah penghasilan brutonya. Jadi karena penghasilan brutonya bertambah, maka penghasilan kena pajaknya juga akan bertambah. Jadi untuk yoga, penghasilan kena pajaknya yaitu 262.500.000 rupiah. Karena penghasilan kena pajaknya yaitu lebih dari 250 juta rupiah, maka tarif yang dipakai ada 3, yaitu 5%, 15%, dan 25%. Jadi untuk 5%-nya kita kalikan 50 juta, hasilnya 2.500.000, kemudian 15%-nya kita kalikan dengan 200 juta, hasilnya 30 juta, 30 juta rupiah. Kemudian untuk tarif 25%-nya ini kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, kita kurangi 50%, dan kita kurangi lagi 200 juta. Maaf, untuk tarif 25%-nya ini kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, kita kurangi 50 juta, kita kurangi lagi dengan 200 juta. Jadi hasilnya yaitu 3.125.000 rupiah. Jadi
Total PPh pasal 21 setahunnya yaitu sebesar Rp35.625.000. Maka PPh pasal 21 sebulannya dengan bonus yaitu sebesar Rp2.968.750. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 untuk bonusnya, yaitu dengan cara PPh pasal 21 sebulan dengan bonus, kita kurangkan dengan PPh pasal 21 sebulan tanpa bonus. Hasilnya yaitu Rp1.404.166,67. Selanjutnya untuk Santi dan Dani juga caranya juga sama. Langsung saja ke jurnalnya. Jadi untuk jurnalnya ada bonus karyawannya yaitu sebesar Rp15.500.000 di debit. Ini total dari bonus Yoga, Santi, dan Doni. Selanjutnya untuk utang PPh pasal 21-nya yaitu Rp2.141.866,67 di kredit. Ini PPh pasal 21 untuk bonus Yoga kita tambahkan dengan PPh pasal 21 untuk bonus Yanti. Selanjutnya untuk kas dan banknya yaitu sebesar Rp13.358.133,33. Sekian pembahasan tugas 8 dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.